Halo semuanya, saya Ririn Septiani. Saya akan membahas evolusi komunikasi manusia dari zaman batu hingga zaman modern. Dimulai dari zaman batu, manusia purba berkomunikasi dengan cara berkumpul di gua untuk mendiskusikan aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari. Setelah itu, mereka mulai menulis dan melukis di gua tersebut. Mereka mengukir menggunakan batu-batu kerikil yang sampai saat ini gambar atau tulisannya masih ada dan dilindungi. Ini adalah salah satu contoh gambar atau tulisan yang masih terlihat. Lalu komunikasi ini memiliki masalah, yaitu terlokalisasi ketika mereka mulai keluar dari gua. Hingga masuk zaman prasejarah, mulai adanya komunikasi jarak jauh. Yang pertama ada sinyal asap. Sinyal asap ini pertama kali digunakan di Amerika Utara. Sinyal asap mampu mengirim pesan sejauh 750 km dalam beberapa jam. Pesan yang dimaksud di sini bukan pesan yang berupa tulisan, melainkan sinyal seperti menandakan bahaya. Sinyal asap masih digunakan di Vatikan sampai saat ini untuk pemilihan paus baru. Setelah itu ada merpati. Merpati digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh karena kemampuan ilmiahnya untuk pulang. Merpati digunakan oleh bangsa Persia, Romawi, Yunani, dan juga Mughal. Pada abad ke-19, merpati digunakan untuk mengirim harga saham dari satu kota ke kota yang lainnya. Setelah itu ada Pony Express. Pony Express merupakan layanan pos pertama yang digunakan untuk mengirim pesan, surat, koran, dan juga paket kecil dengan menunggang kuda menggunakan stasiun relay kecil. Ini dianggap sebagai layanan kurir pertama. Setelah itu ada bendera semapur. Kata semapur diambil dari kata Yunani. Sema artinya tanda dan pur artinya pembawa. Ini adalah sistem telegrafi yang menyampaikan informasi jarak jauh menggunakan sinyal virtual dengan bendera genggam. Setelah itu ada telegrafi. Telegrafi merupakan terobosan terbesar dalam bidang komunikasi yang dilahirkan pada akhir abad ke-19. Telegrafi merupakan bentuk komunikasi jarak jauh yang paling populer, lalu telegrafi dihentikan penggunaannya pada tahun 2006. Setelah itu ada telepon. Telepon merupakan komunikasi satu lawan satu tercepat yang digunakan oleh masyarakat umum. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon ini menggunakan jaringan yang awalnya jaringan hanya disewakan berpasangan kepada pelanggan untuk mengatur saluran di antara keduanya, misalnya toko dan rumah. Makanya telepon hanya mampu dimiliki oleh orang kaya saja. Kemudian telepon digunakan dalam jaringan telegraf. Setiap telepon dihubungkan ke sentral telepon lokal dan sentral tersebut dihubungkan dengan saluran telepon utama hingga menjangkau kota, negara, benua, dan lautan. Ini adalah kemajuan besar yang terjadi setelah Perang Kedua. Mulai memasuki zaman modern, dari telepon yang menggunakan jaringan ini, saya akan membahas evolusi jaringan dari generasi pertama hingga saat ini. Dimulai dari sistem push to talk pada tahun 1950. Penggunaan push to talk ini dengan cara ditekan lalu berbicara. Lalu setelah itu ada IMTS atau Improved Mobile Telephone System pada tahun 1960-an yang menggunakan dua saluran, yaitu menerima dan mengirim. Masuk ke generasi pertama ada AMPS atau Advanced Mobile Phone System pada tahun 1982. Kemudian ada Institut Standar Telekomunikasi Eropa atau ATSI pada tahun 1988. Memasuki generasi kedua Global System for Mobile atau GSM pada tahun 1991. Jaringan telekomunikasi seluler pada tahun 1991 dapat mengirim data pada kecepatan hingga 9,6 kbps. 2G memperkenalkan layanan data pada ponsel dimulai dengan pesan teks atau SMS. 5G General Packet Radio Service atau GPRS pada tahun 1995 dapat mengirim data hingga 160 kbps. Setelah itu, 7G Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau EDGE pada 1997 dapat mengirim data hingga 500 kbps. Setelah itu internet boom atau penelusuran web pada tahun 1998. Memasuki generasi ketiga, 3G sistem telekomunikasi seluler universal mengganti EDGE pada tahun 1999. Setelah itu ada 3GPP formation pada tahun 2000 menyediakan data kecepatan minimum 2 MB per second. Lalu All IP in Core pada tahun 2001 hingga 2002 dapat mengirim data hingga 14 MB. Memasuki tahun 2004 dapat mengirim data hingga 5,74 MB. Lalu 2007 dapat mengirim data hingga 28 MB. Lalu memasuki generasi keempat atau 4G Long Term Evolution atau LTE pada tahun 2004 hingga 2016. Dan yang terakhir hingga saat ini itu jaringan 5G pada tahun 2018, di mana jaringan yang semakin menyebar luas. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang evolusi komunikasi. Sorry for any mistake and thank you.